Kita yang pertama bahas ini ya, tujuan hidup manusia. Yang kedua kita bahas gimana outcome-nya yang dalam bentuk form outcome yang bagus gitu sebagai sebuah tujuan. Nah, sekarang yang ketiga tuh kita kan udah ngomongin tujuan manusia YouTube tuh apa? Untuk menjadi untuk beribadah dan menjadi khalifah kan. Cuman selain itu yang duniawi kita kan jadi khalifah kan pasti ada yang dipimpin kan. Nah, sesuatu gitu. Rencana visi kecilnya gitu lah. Nah, sepenting apa sih ya tujuan tuh untuk kita tahu di usia aku sekarang gitu. Soalnya yang aku lihat banyak karena Gen Z itu informasinya banyak banget. Di platform-platform dapat semuanya, dari cerita juga banyak gitu. Jadi banyak ungkapan yang kayak udah jangan terlalu ngejar uang. Uang mah nggak bakal dibawa mati. Udah kejar kebahagiaan aja. Cuman gue bahagia dengan uang gimana dong gitu. Jadi itu kan sebenarnya menurut aku ungkapan-ungkapan yang karena nggak ada tujuannya gitu. Iya. Gimana? Sepenting apa sih tujuan? Jadi ini ada tiga pokok nih di sini, 3 pokok diskusi ya. Yang pertama secara umum tadi apa sih pentingnya tujuan gitu ya. Yang kedua di antara lintasan informasi yang begitu membuncah kayak badai informasi sekarang kita ini ya. Kita nggak pengen informasi aja dijejelin kan. Bagaimana bisa merefining ya, memurnikan tujuan yang jelasnya itu bagaimana gitu. Dan yang ketiga, bagaimana dengan uang ya. Karena seolah-olah ketika kita melihat berbagai macam tayangan, informasi, kayak semuanya arahnya ke uang ya. Gitu. Baik. Jadi yang pertama tentang secara umum saja orang itu kalau nggak punya tujuan pasti dia akan bertujuan. Karena set di otak kita itu selalu punya goals, ada determinasi gitu. Otak kita itu selalu punya goal gitu. Bahkan meskipun goalnya hanya sekedar pengen rebahan itu ada goalnya gitu. Di set pengen ada goalnya. Jangan dikira orang rebahan itu nggak ada goalnya. Apa coba misalnya goalnya? Santai kan? Biar santai. Aku pengen menikmati gitu. Itu goal sebetulnya. Hanya bedanya ada orang yang mengkonstruk atau menciptakan goalnya dengan sengaja atau istilahnya by design, ada yang by accident gitu, atau bahkan yang ketiga dia ikut-ikutan gitu. Jadi sekarang kita nggak punya goal aja, kehidupan kita itu pasti punya arah meskipun arahnya salah gitu. Orang yang tersesat aja di hutan bergerak dia pasti ada arahnya. Minimal apa? Minimal menemukan jalan pulang gitu. Orang yang tersesat aja bergeraknya pasti ada punya arah gitu. Jadi kalau kita nggak punya arah, nggak punya tujuan, nanti khawatirnya tujuan kita itu malah diarahkan sama orang lain gitu. Itu yang menjadi bahaya. Diarahkan oleh sesuatu yang bukan sebetulnya tujuan kita gitu. Seperti orang yang tersesat, kalau dia nggak pandai menciptakan atau membuat goal baru saat dia tersesat, dia akan kemana-mana tuh. Kalau di hutan itu rata-rata akan ngikutin sungai. Iya. Yang terjadi salah. Aliran air ya? Aliran air itu kan sebuah kesalahan gitu. Dia anggap karena dia habis naik gunung ketika tersesat, otomatis pikirannya untuk mencapai tujuan kembali ke awal dia naik gunung itu rata-rata ngikutin sungai. Itu kesalahan pertama tuh, ngikutin sungai. Kenapa? Ya di pikiran dia ketika sungai itu kan pasti galirnya ke bawah. Iya, ke hilir. Ke hilir. Pasti kan akan kembali ke tempat dia. Nah, gunung itu kan 360. 360 Akil. Ketika kita jadi naik dia malah bisa ke sisi yang lain. Nah, gitu. kita bisa naik dari arah Bandung bisa turun di Subang ini. Bisa di Subang kan ada yang kejadian tuh naik Manglayang dari arah Jatinangor Bandung, dia tersesat ngikutin sungai malah ke Subang. Itu kan jauh beda kota, itu beda kabupaten itu kan. Jauh banget bedanya. Nah, makanya harusnya ketika dia tersesat dia menggunakan
arahnya dulu, dia mau kemana. Misalnya dia nggak akan ke arah turun ya, dia mau nerusin naik gitu ya. Ya kalau zaman dulu mah mungkin naik dia harusnya naik dulu ke atas pohon gitu kan, ngelihat kanan kiri. Kalau naik ke atas pohon kan dia bisa ngelihat arahnya kemana. Kalau mau turun ke kampung di mana dia base campnya kemana gitu kan. Kalau mau naik lagi berarti arahnya kemana gitu. Itu kalau zaman dulu secara tradisional ya. Untuk menentukan arah dia harus punya view dulu gitu. Kuburan di mana, sungai di mana, kampung di mana gitu. Kalau mau ke atap di mana. Nah kalau sekarang kan udah banyak alat-alat tuh ya. Ya alat-alat untuk naik gunung juga udah banyak gitu. Kalau zaman dulu ada kompas, makanya ayah dulu kalau naik gunung ada peta, ada kompas gitu. Utara mana, selatan mana, petanya kita. Dan untuk menentukan di peta kita juga harus tahu di peta itu kita di mana. Kita di mana dan ngarah kemana gitu kan. Mengarah kemana gitu. Kalau kita nggak tahu positioning di mana, jangan dulu menentukan arah loh. Gimana? Oh, oke. Ya iya, kalau kita nggak tahu positioning kita di peta mana, terus kita menentukan arah kan udah sebuah kesalahan. Nah, berarti kan ini menjadi ide bagi kita ketika kita pertama yakin harus bertujuan. Karena kalau nggak bertujuan kita pasti akan ikut tujuan orang. Ya kalau orangnya itu soleh, kalau nggak kan kita tiba-tiba jadi sindikat narkoba. Ya. Gitu kan. Jadi nggak bertujuan otomatis tubuh akan menciptakan tujuannya meskipun salah. Karena tubuh set sistem di tubuh kita itu berjalan menuju ke arah. Nah, ke arah mana itu yang kalau nggak dibuat arahnya dengan benar itu bisa semena-mena, bisa sewenang-wenang, bisa tersesat, malah tambah tersesat. Udah tersesat malah tambah tersesat. Harusnya sih karena dia nggak tahu posisinya di mana. Nah berarti kalau begitu bagaimana sih setelah kita tahu pentingnya punya goals gitu. Kalau nggak punya goal kita juga akan dipaksa ikut goals orang. Jadi sekarang kan kita banyak ya orang nggak punya goal, hidupnya jadi ikut goals orang. Apa contohnya? Ya misalnya lagi musim dulu zaman ayah itu musim westernisasi. Segala yang berbau barat itu menjadi tujuan lah gitu ya. Sampai bajunya pun tujuannya ngikutin lifestyle-nya lah ya. Lifestyle ngikut barat. Di zaman kamu sekarang orang yang gak bertujuan pasti akan ikut yang sedang tren yang ada. Misalnya K-pop atau J-pop atau Korea atau apa gitu. Jadi arahnya jadi ke situ gitu. Semuanya jadi ke situ, teknologi ke situ, apa-apa ke situ. Jadinya latah gitu. Jadi di set ikut tujuan orang gitu. Dan kita senang jadi follower gitu. Mental follower atau mental passenger jadinya. Bukan mental orang-orang yang proaktif atau mental driver gitu. Kalau mental follower kan jadi mental reaktif. Nah, alangkah sayang sekali kita punya hidup dengan potensi besar yang harusnya bisa mencapai tujuan-tujuan pribadi yang mulia, malah jadi ikutan latah tujuan orang gara-gara kita tidak merumuskan tujuan dari awal. Merumuskan tujuan dari awal saja belum tentu kecapai. Ini nggak merumuskan gitu kan. Ini gila gitu. Kalau di gunung kita umpamain di gunung. Kalau kita tujuannya nggak tahu ngapain, ya udah jalan-jalan aja. Cuman kalau kita tujuannya ke puncak pun, nanti di puncak di perjalanan kita bisa hilang arah juga kan? Iya, apalagi nggak ada tujuan gitu. Nah nanti kita fokus ke mengapa sih bertujuan dulu aja ya hari ini ya. Jadi orang nggak punya tujuan itu sampai diilustrasikan seperti ini nih. Ada orang yang punya filosofi hidup yang mengalir aja lah gitu. Ada loh orang yang nggak mau punya tujuan yang jelas dalam hidup itu bukan orang bodoh loh kadang-kadang. Dia orang yang merasa berfilsafat gitu. Hidup mah mengalir aja, nikmati aja. Nah kalau orang hidupnya cuma mengalir aja itu mirip kayak orang kalau mau jalan gitu ya. Dia ketemu simpang A atau simpang B gitu. Dia nanya ke orang yang lagi berdiri di persimpangan jalan itu, "Pak, saya milih jalan kemana ya? Ke kiri atau ke kanan? Ke A atau ke B?" gitu. Yang orang yang berdiri di pinggir jalan itu kalau ditanya kayak gitu, dia akan nanya balik kan pasti. Iya, mau kemana? Pasti kan jawabannya mau kemana. Terus tiba-tiba orang ini jawab, nggak penting Pak, mau kemana. Gitu.
Saya bagi saya tujuan itu nggak penting mau kemana gitu. Oh, jawabannya apa orang ini? Kalau orang pinggir jalan pinter, jawabannya apa? Kan dia tanya, ya itu tergantung kamu mau kemana. Terus si orang yang mau jalanin jawab, oh bagi saya tujuan itu nggak penting pak. Gitu. Si B jawab apa coba? Nggak salah aja kalau itu, biarin aja. Oh kalau begitu jawabannya juga dibalik aja. Oh kalau begitu, kalau tujuan bagi kamu nggak penting ya kalau gitu nggak penting, kamu mau ke kanan atau ke kiri silakan aja gitu. Nah itu kan. Jadi orang juga bingung ketika dia nggak punya tujuan yang jelas, orang juga bingung mau bantunya gimana gitu. Mau bantunya gimana? Jangankan orang lain, dirinya juga kan bingung membantu dirinya. Makanya semuanya itu punya arah gitu. Bahkan makhluk seperti pohon ini, di depan kita ini ada pohon duren. Waduh itu udah tinggal panen tuh ya. Pohon duren ini ketika ditancepin dia sudah punya tujuannya kok. Tujuannya kemana coba? Pertama dia tumbuh pohon itu. Tujuannya kemana maksudnya? Tujuannya Tujuannya buat ngasilin biji lagi? Tujuan pertamanya dia nyari matahari aja. Oh. Makanya biasanya kalau ada pohon tumbuh di sini ada penghalang, dia akan belok tuh. Ya. Karena dia mencari matahari. Untuk apa dia mencari matahari di awal-awal ya? Karena Biar sumber butuh nutrisi. Iya, butuh fotosintesis kan. Fotosintesis untuk tujuan yang lebih besar lagi kan. Untuk kelangsungan hidup dia. Kenapa kelangsungan hidupnya? Pohon punya misi. Manusia juga punya misi, nggak mungkin dia nggak punya misi hidup, dia diciptakan gitu. Jadi tujuan itu sangat penting sekali gitu. Makanya kalau orang yang nggak bertujuan bisa kena sindrom gitu. Sindrom apa? Sindrom, kalau zaman dulu sindrom supir taksi gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya sindrom supir taksi udah nggak ada karena taksinya udah nggak pakai supir. Kalau dulu kan kalau ada taksi pun kita harganya udah ditentuin di awal dan tujuannya udah ditentuin di awal. Udah awal kan ya. Gak ada sindromnya jadi. Nah kalau dulu ada sindromnya karena dulu supir taksi itu kalau kita nyegat taksi gitu kan, pas masuk itu pasti supirnya nanya apa? Mau kemana? Mau kemana? Terus kita jawab, nggak penting pak, kemana gitu. Apa yang dilakukan supir taksi? Bisa banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Bisa diputer-puterin doang, Puter-puterin doang, ditaruh, terus nanti ditagih hargonya kan zaman dulu gitu kan. Atau bisa jadi dia ikut agenda supir taksi aja, dia mau kemana seharian tuh. Seharian. Ya udah pak, udah sampai. Jadi kita akan dikerjain kalau nggak punya tujuan. Ya remaja-remaja kita yang nggak punya tujuan, dia akan ikut tujuan di grupnya aja. Grupnya mana? Kongko-kongkoan, kongko gitu. Ya dia hanya ikut itu. Padahal orang-orang yang di grup itu bisa jadi dia kongko-kongkoan itu hanya sekedar untuk melepaskan rileks, ya kan? Karena dia sedang mengejar tujuannya di kamarnya, yang sudah dia kerjakan, terus dia pengen kongko-kongkoan. Sementara ada orang yang gak punya tujuan, dia kongko-kongkoan itu tujuannya. Yang terjadi apa? Ini udah jadi apa kemana? Ini kaget. Loh kok teman nongkrong gua udah jadi ini jadi itu ya gitu. Oh berarti dulu waktu dia ngajak nongkrong gua, dia itu udah menyelesaikan tugas yang penat gitu. Dia ngajak nongkrong gitu. Sementara gua tujuannya nongkrong. Kan parah itu. Ada loh beberapa teman ayah itu yang dia selesaikan dulu semua kerjaan-kerjaannya di awal gitu. Baru dia ngajak nongkrong gitu. Nah kita kan karena nggak ada tujuan tadi, pas nggak nongkrong pun ya kita nongkrong di rumah gitu. Jadi pas diajak nongkrong ya nongkrong 2 kali. Dia udah kemana, sampai kemana. Kita masih nongkrong karena nggak punya tujuan. Tapi kalau punya tujuan, teman kita ngajak nongkrong, beresin dulu deh, gitu kan, janjian jam sekiannya, ya udah oke, jam sekian, kan sama-sama udah nyelesaikan tuh, karena tujuannya udah sama-sama tercapai dulu. Nongkrong mah hanya jeda sesaat untuk santai kan gitu. Bahkan orang yang punya tujuan nongkrong jadikan tujuan untuk mencapai tujuan dia, misalnya bikin apa, mengajukan proposal, bikin relasi apa gitu. Karena dia punya tujuan. Jadi nongkrong bukan tujuan. Nongkrong itu sebagai tujuan antara, membangun relasi doang gitu. Bisa jadi buat istirahat atau bisa jadi buat antara gitu. Antara, karena dia punya tujuan yang lebih besar lagi daripada nongkrong itu. Misalnya dia mau bikin tim, dia mau bikin usaha, cari teman-teman di nongkrong sambil memperhatikan sifat-sifat dia gitu. Gimana gitu. Oh ini kayaknya bagus nih ajak tim. Nah, nongkrongnya aja udah bertujuan gitu. Tapi kalau orang yang nggak bertujuan, tujuannya adalah nongkrong. Gitu. Makanya udah tujuan itu mah sayang banget. Ada orang bertujuan, ada yang nggak bertujuan, itu tuh sangat dibedakan sekali. Ibaratnya ada orang yang punya visi sama orang yang nggak punya visi. Gitu.
Beda. Orang yang punya visi itu dia kalau diajak nongkrong bisa nolak bisa. Karena dia visinya jauh lebih indah di pandangannya ketimbang nongkrong itu. Nongkrong sih nggak apa-apa, tapi kalau gara-gara nongkrong itu visinya malah bisa terabaikan, dia berani nolak. Oh, no. Bahkan kehilangan teman sementara ya. Dijauhin teman sementara demi visinya ya dia bisa nggak apa-apa, dia merelakan itu demi cita-cita yang luhur itu. Dia bisa merelakan, bukan jangankan teman, dia bisa merelakan sifat lamanya yang buruk demi cita-citanya yang luhur. Jadi ini sugesti hari ini ya, saya rela mengorbankan sifat lama yang saya yang buruk demi cita-cita saya yang luhur. Saya rela mengorbankan Sifat lama sifat lama saya yang buruk demi cita-cita saya yang luhur. Sebetulnya nggak buruk-buruk banget sih, ya kayak nongkrong kan nggak buruk-buruk banget ya, apalagi kan yang diminum cuma kopi kan nggak buruk. Tapi demi cita-cita saya yang luhur, sifat lama itu bisa saya korbankan. Nongkrong enak, tapi tercapainya cita-cita itu lebih nikmat lagi, lebih bahagia lagi. Nah gitu ya. Berarti Wallahul muwaffiq. sepenting itu berarti. Enggak, ini closing statement aja. Closing statement ya. Berarti emang sepenting itu tujuannya. Kayak kalau mau gimana pun kita manusia pasti punya tujuan. Mau itu nggak ada tujuan pun pasti ada arahnya pasti kan. Pasti menciptakan arah sendiri dia, otomatis menciptakan arah sendiri. Nah bahayanya arah-arah yang tidak dikonstruk dengan sengaja, dengan benar, dia yang ngikutin yang ada aja gitu. Bahayanya di situ. Nah kalau gitu pembahasan selanjutnya kan kita bahas tujuan kan dari pembahasan pertama. Bagaimana? Cuman tujuan tuh apa? Tujuan itu apa? Perbedaan sama keinginan, sama cita-cita, sama mimpi itu apa? Oke. Next. Kita next bahas itu. Oke, thank you. Sampai ketemu.